alladzi la nabiyya wala ba'daha ma ba'du. Eh, Alhamdulillah Ustaz Taufik dan juga yang lainnya Ustaz Dusen, Ustaz Na dan juga para peserta yang hadir pada malam hari ini. Tema kita malam hari ini sebetulnya nanti akan lebih fokus kepada latar belakang ya, alasan-alasan kenapa Palestina ini sampai jatuh ke tangan Yahudi. Ini penting sekali untuk dipahami, juga untuk memahami bagaimana lahirnya ya negara-negara Arab. Karena pada masa lalu itu tidak ada itu yang namanya negara-negara Arab. Semuanya itu adalah wilayah yang dikuasai oleh eh, Turki Utsmani gitu. Sehingga apa namanya eh, untuk memahami bagaimana nanti lahirnya Yahudi, nah kita juga harus memahami lahirnya negara-negara Arab juga gitu, karena itu bersamaan dengan itu. eh saya ingin memulai dari kondisi ya, menjelang Utsmani runtuh. Nah, ini menjadi sangat penting ini. Jadi lebih kurang lah 1 abad begitu ya, sebelum Utsmani runtuh. Utsmani runtuh itu pada sekitar setelah Perang Dunia Pertama ya, tahun 1920 itu sudah tidak punya kekuasaan. Jadi hanya menjadi ini saja apa simbol, dan nanti tahun 1924 itu kekhalifahan Utsmani itu dihapus sama sekali oleh gerakan namanya gerakan Turki Muda yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Sering disebut juga Mustafa Kemal Atatürk. Gerakan Turki Muda ini muncul dari dalam Turki ya, yang kemudian dia mendapatkan bagian ya di wilayah Anatolia setelah kekalahan Utsmani. Jadi Utsmani itu kehilangan semua wilayah kekuasaannya, padahal wilayah kekuasaan Utsmani itu luas sekali. Utsmani itu wilayah kekuasaannya mulai dari Timur Tengah ya. Timur Tengah itu batasnya kira-kira Irak, kemudian Syria, eh, atau Syam ya, semua wilayah Syam itu berada di wilayah di kekuasaan Utsmani. Kemudian Hijaz, nah, Hijaz ini sekarang masuk Saudi. Kemudian Najd, Najd ini kawasan Saudi juga. Kemudian wilayah wilayah-wilayah Teluk Arab ya, Teluk Arab itu di seperti wilayah ini apa namanya, wilayah Kuwait, kemudian Uni Emirat sekarang itu, kemudian Qatar, ada Bahrain ya, itu ada wilayah Uni Emirat. Kemudian Yaman. Nah, itu kita bisa bayangkan ya wilayah kekuasaan Utsmani. Itu dari mulai Istanbul, kemudian Anatolia, Anatolia itu Asia Kecil yang sekarang jadi Turki, plus Syria, semua Syam, Syria itu jadi 4 negara ya, satu Syam, Syam itu jadi 4 negara, satu Syria, kemudian Lebanon, kemudian sekarang Palestina, kemudian ada Yordan ya, kemudian Timur Tengah tadi Irak, kemudian Saudi ya, Hijaz Nejd, Yaman. Nah, plus nanti wilayah Utsmani itu di Afrika Utara. Afrika Utara itu dari Mesir sampai ke Mauritania. Jadi kita bisa bayangkan dari Mesir, kemudian apa namanya, Mesir, Aljazair, Libya, Tunis, Maroko, Mauritania, Chad. Nah itu semua wilayah kekuasaan Utsmani itu. Luas sekali. Dan ketika Perang Dunia Pertama habis semua gitu ya, wilayah itu habis, dan kemudian terpecah-pecah menjadi negara-negara yang kecil-kecil gitu. Nah itu kondisi Utsmani ya pada tahun 1920 itu. Jadi, habis itu semuanya. Dan ketika tahun 1920 ini semua wilayah Utsmani lepas, kemudian menjadi negara-negara, ini tentu saja ada latar belakangnya. Kenapa bisa sampai lepas begitu? Itu kan jadi pertanyaan. Sebab Utsmani itu negara kuat ya. Sebetulnya untuk diserang oleh Inggris dan sekutu itu kan, waktu itu Inggris bersama dengan Prancis ya, kemudian bersama dengan Amerika, kemudian Polandia dan beberapa negara yang lain menyerang Utsmani itu sebenarnya secara teori negara-negara Eropa di awal abad 20 itu kan
ya tidak kuat-kuat amat lah, itu berhadapan dengan Utsmani itu berat sekali itu sebenarnya ya. Jadi seperti sekarang eh, kalau kita misalnya lawan Cina gitu, itu harus harus bareng-bareng, itu harus dengan apa namanya, dengan banyak sekali eh, negara-negara lain, nah barulah bisa itu ya, bisa kita mungkin ya bisa melawan Cina itu. Tapi pada kenyataannya apa namanya, eh, gabungan negara-negara itu jadi negara-negara Eropa, mungkin sekarang negara hebat, negara besar, tapi di awal abad 20 itu negara kecil dibanding dengan Utsmani. Tapi Utsmani bisa kalah itu, sampai bisa apa namanya, lepas semua wilayah kekuasaannya, tidak bersisa sedikit pun. Bahkan Turkinya sendiri itu lepas dari tangan Utsmani, dia nanti dikuasai oleh gerakan Turki Muda, itu gerakannya Mustafa Kamal itu. Nah, kita harus memahami setting ini di satu abad lah terakhir ya. Satu abad terakhir Utsmani itu adalah satu abad yang menunjukkan ya tanda-tanda kelemahan. Jadi Utsmani itu sebagai negara adidaya. Jadi kalau ngebayangkan Utsmani abad 18 itu atau abad 19 lah ya, 18 19, itu seperti kita membayangkan hari ini Amerika gitu ya, Amerika dengan segala kehebatan. Bahkan lebih hebat dibandingkan dengan Amerika. Amerika tuh wilayahnya nggak terlalu luas. Utsmani luas sekali dan dia ada di jantung peradaban dunia. Nah, yang kekuasaannya itu menguasai Laut Tengah itu ya. Laut Tengah ini kan laut paling bersejarah dalam sejarah dunia. Tidak ada laut yang paling banyak ceritanya itu kecuali Laut Tengah, karena dia menghubungkan tiga benua sekaligus itu. Ada menghubungkan apa namanya, menghubungkan Afrika, kemudian Eropa dan Asia sekaligus gitu. Jadi Laut Tengah itu dikuasai oleh Utsmani gitu. Nah, kalau apa, kekuasaan Utsmani itu sebegitu sebegitu luar biasanya. Hari ini Amerika saja tidak, dia tidak menguasai Laut Tengah sepenuhnya. Eropa sehebat-hebatnya Inggris dia tidak menguasai Laut Tengah. Atau misalnya siapa sekarang negara Cina misalnya. Cina itu baru mau bikin One Belt One Road, tapi dia juga tidak bisa kuasai Laut Tengah itu. Dia di Laut Cina Selatan saja masih apa namanya, berbagi dengan yang lain dan seterusnya. Jadi kalau kita bayangkan kekuatan Utsmani waktu itu adalah satu kekuatan adidaya yang orang tuh mikir-mikir itu mau menghadapi Utsmani itu gimana caranya. Nggak ada yang berani itu. Makanya sangat powerful. Jadi Utsmani itu sangat sangat kuat. Gitu. Jadi satu satu kekuasaan kekuatan besar umat Islam yang menyebabkan apa, musuh-musuhnya itu ya nggak berani menghadapinya itu. Nah, tapi ternyata selalu ya yang namanya keruntuhan satu kekuasaan itu seringkali bukan disebabkan oleh faktor eksternal, faktor serangan dari luar. Jadi serangan dari luar itu barangkali hanya memberikan apa namanya, sumbangan sekitar 10 sampai 20% ya dari apa namanya, dari kehancuran, dari kegagalan itu. Justru kegagalannya Utsmani, kehancurannya Utsmani itu disebabkan karena faktor internal, jadi faktor internal dari Utsmaninya sendiri. Nah, apa faktor internal yang menyebabkan Utsmani itu menjadi apa namanya, menjadi lemah itu? Nah, yang pertama, faktor yang menyebabkan Utsmani menjadi lemah itu adalah karena faktor kemewahan. Jadi ini selalu ya, di mana-mana kalau sudah satu kekuasaan, dia berhadapan dengan kemewahan. Berat sekali itu ujiannya, karena kemewahan itu menyebabkan kelemahan mental. Ini sekarang kita menyaksikan Israel itu begitu. Dulu ketika Israel pertama kali menghadapi bangsa-bangsa Arab, kemarin saya cerita soal perang tahun 67 itu kalah semua bangsa Arab itu. Kenapa? Karena effort mereka untuk menang itu besar sekali. Jadi mentalitas mereka itu bagus, hebat ya, karena menghadapi apa namanya, satu kekuatan yang besar negara-negara Arab. Nah, tapi kemudian hari ini sebaliknya, justru Gaza yang kecil, Hamas yang tidak seberapa, dia bisa menghancurkan kekuatan Israel yang dibangga-banggakan ya. Di apa namanya, di ya Israel yang maksudnya sombong sekali kan dengan apa yang dimilikinya, kekayaan, kekuatan, militer dan sebagainya, itu sangat apa namanya, sangat ya sangat membuat mereka itu merasa bahwa siapa sih yang berani sama Israel gitu ya di Timur Tengah, itu nggak ada yang berani itu. Dan ternyata ya, kekalahan Israel itu juga bukan disebabkan Hamasnya kuat-kuat banget gitu ya. Hamasnya ya biasa aja sih sebenarnya.
Dia memang punya semangat yang luar biasa karena kekuatan Hamas nggak ada yang lain tuh kecuali semangatnya yang hebat. Tapi di sisi yang lain, Israelnya sudah lemah memang kan gitu. Jadi Israelnya sudah apa namanya sudah sampai pada taraf tentara-tentaranya itu nggak punya effort untuk perang itu, nggak punya dorongan semangat untuk mempertahankan wilayahnya untuk mendapatkan sesuatu itu. Kenapa? Karena mereka sudah menikmati kemewahan selama mungkin 2 dekade ya, dari sejak ini misalnya sejak apa ada ini eh, ini perjanjian apa namanya Oslo itu tahun 93. Nah, sampai sekarang kan sudah apa namanya sudah hampir sudah lebih dari 20 tahun lah dari 2 dekade itu dan Israel sudah menikmati segala macam kemewahan yang sangat luar biasa gitu dan itu yang menyebabkan mereka kemudian menjadi lemah dan itu juga dialami oleh Utsmani. Jadi Utsmani itu di abad 19 itu sejak abad 18 abad 19 lah terutama itu mereka sudah lama menikmati kemewahan yang luar biasa. Jadi mereka secara ekonomi itu sangat terjamin, secara keamanan juga luar biasa dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kemudian ya di akhir-akhir para pemimpin dan para penguasa Utsmani itu yang diurus itu lebih banyak adalah urusan-urusan yang ada kaitan dengan apa namanya kemewahan tadi itu. Jadi dengan hal-hal yang berkait dengan seberapa banyak harta benda yang mereka miliki, seberapa mewah harus mereka tunjukkan kekuasaan mereka. Ini salah satu tandanya adalah dulu ya ketika Al-Fatih menaklukkan apa namanya Istanbul itu, nah, menaklukkan Konstantinopel. Maaf, ini ada gempa ini di Sumedang sebentar. Sama di Garut juga Ustaz Tiar. Astagfirullah. Ya, alhamdulillah sudah reda ini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kemarin juga ada di Banjar, Pangandaran. Ya, ini eh, dari sore tadi nih ada gempa di Sumedang. Baik, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan tidak berterusan ini. Eh, jadi kita tadi apa namanya menjelaskan soal kemewahan ya. Nah, salah satu ciri ini kemewahan yang ingin ditunjukkan oleh apa namanya oleh Usmani ini adalah kita membandingkan ya istana yang dibangun oleh Muhammad Al-Fatih dengan yang nanti dibangun pada abad ke-19. Pada masa Muhammad Al-Fatih itu, kalau kita lihat ya, kalau kita ke Istanbul itu kita akan masih ya ada tersisa di dekatnya Masjid Biru, di dekatnya apa namanya, di dekatnya Hagia Sophia itu ada istana namanya Istana Topkapı itu di pinggir laut. Nah, di Istana Topkapı itu kita masih menyaksikan kesederhanaan lah gitu, satu kerajaan yang besar ya, kesultanan yang besar, tapi eh, istananya itu sederhana saja, terbuat dari kayu-kayu dan sebagainya gitu. Nah, tapi kemudian di abad 19 ya, Sultan Utsmani ini dia lebih apa namanya ingin menunjukkan bahwa Utsmani itu masih hebat. Karena sebenarnya biasanya ya orang kalau sudah mulai lemah, dia itu ingin menutup kelemahannya dengan apa? Dengan sesuatu yang sifatnya eh, kelihatan wah lah ini ya, kelihatan hebat gitu. Akhirnya apa yang dilakukan Utsmani itu? Utsmani ingin menunjukkan bahwa Utsmani itu masih eksis, masih ada, masih punya kekuasaan, kekuatan. Akhirnya dibangunlah istana, namanya Istana Dolmabahce atau Dolmabahce Sarai itu di apa? Di Utsmani itu. Nah, Dolmabahce Sarai ini dibangun dengan menggunakan komponen emas. Ya, komponen emas lebih kurang 2 ton itu, luar biasa itu. Nah, persoalannya itu untuk menunjukkan hebatnya Utsmani ini, ya kalau benar-benar duitnya make sendiri sih nggak masalah, maksudnya ada gitu uangnya. Ternyata Utsmani itu semenjak membangun Istana Dolmabahce itu dia mulai minjem gitu. Dia bahkan pinjam ke Jerman itu dalam jumlah yang sangat besar. Sampai nanti untuk skema pelunasan hutangnya Utsmani itu dibuatlah namanya apa namanya satu badan khusus. Jadi.
Badan Pelunasan Hutang-Hutang Utsmani di pertengahan abad ke-19. Itu saking banyaknya hutang-hutang Utsmani itu. Jadi apa namanya dihitung-hitung begitu banyak ya hutang yang digunakan hanya untuk apa? Untuk menunjukkan Utsmani itu masih masih eksis, masih hebat. Ketika di Eropa ya, Jerman dan lain-lain negara Eropa itu membangun kereta api dan teknologinya bisa mereka ciptakan karena ilmu pengetahuan mulai berkembang di Eropa, Utsmani ketinggalan. Akhirnya dia minjem lagi duit gitu. Dia bikin apa namanya jaringan kereta api itu dari rencananya dari Istanbul sampai ke Madinah. Nah, itu rencana yang sangat luar biasa gitu ya. Dan tentu menghabiskan uang yang sangat besar, walaupun nggak sampai ke Madinah jaringan itu, tetapi rencana itu sudah menghabiskan anggaran banyak. Dan banyak itu jaringan kereta api dan apa namanya kereta kereta apinya yang harus dibiayai dengan sangat apa namanya sangat besar oleh Utsmani itu. Dan ini yang menyebabkan kemudian Utsmani semakin lama semakin semakin lemah dia, semakin terjerat oleh apa namanya semakin terjerat oleh para pengutangnya. Nah, ini kan tanda-tanda kelemahan itu dari situ. Ini sebenarnya kita juga mungkin barangkali sunatullah ini ya orang yang dia sebetulnya tidak punya kekayaan tetapi ingin tampil hebat ya, ingin tampil mewah kemudian pinjam sana sini untuk mendandani kelemahannya agar kelihatan mewah di hadapan orang itu kan pada hakikatnya dia lemah dan itu mudah sekali nanti ketika ada serangan dari luar itu tidak sulit untuk apa namanya untuk dihancurkan dan itulah yang terjadi gitu ya di pusat kota di apa di pusat kekuasaan Istanbul itu di apa di Utsmani itu. Ini yang kemudian ya menyebabkan eh, dari bangsa bangsa Arab ya para pemimpin Arab waktu itu kan wilayah-wilayah Arab sebenarnya nggak cuma Arab ya Afrika Utara juga sama kemudian Timur Tengah juga sama. Jadi mereka merasa bahwa ini ada yang nggak beres ya, dengan kekuasaan Utsmani itu. Jadi mereka merasa bahwa ini harus ada koreksi terhadap kekuasaan. Nah, kemudian mereka bikin ya apa di negara-negara Arab ini, terutama yang di Timur Tengah ini sampai ke Mesir, sampai ke Sudan juga sih sebenarnya. Sudan, Mesir, kemudian sampai ke semua wilayah Timur Tengah, Yaman, kemudian Irak, ya, Syam semuanya itu membuat gerakan namanya gerakan nasionalisme Arab. Itu nah, gerakan nasionalisme Arab ini pemimpinnya adalah Syarif Hussein, Syarif Hussein bin Ali. Nah, jadi Syarif Hussein bin Ali ini adalah gubernur di Hijaz. Jadi dia penguasa di Hijaz. Kalau ada gelarnya Syarif itu adalah keturunan Rasul, tetapi dari garisnya Hasan bin Ali. Kalau dari garisnya Hussein biasanya disebut Sayyid. Jadi kalau dari Hasan, Syarif ya. Kalau dari Hussein itu Sayyid. Pendiri Cirebon itu Syarif Hidayatullah. Itu turunan Rasul tapi dari garis Hasan bin Ali. Nah, apa Syarif Hussein bin Ali ini dia apa namanya menggalang solidaritas dari para pemimpin Arab. Ada pemimpin Palestina. Kalau di Baitul Maqdis itu pemimpinnya adalah muftinya gitu. Nanti kegubernurannya khusus nanti apa namanya dikirim dari Turki. Kemudian ada pemimpin lokalnya itu namanya mufti ya. Kemudian di Syria misalnya itu nanti ada gubernurnya Damaskus, ada gubernurnya kemudian di Lebanon juga begitu dan seterusnya. Jadi itu digalang dukungan sampai ke pemimpin Sudan digalang dukungan yang sudah menunjukkan gejala-gejala disobedience atau apa ketidakpatuhan eh, kepada Utsmani ya kepada khalifah itu. Jadi sudah mulai ada gerakan-gerakan itu. Nah, gerakan itu kenapa muncul tadi kecewa gitu dengan kebijakan-kebijakan dari Utsmani sendiri. Sebab gara-gara Utsmani terlalu ingin kelihatan mewah, bukan malah memperbaiki performa kemampuan internalnya, justru malah ingin menunjukkan kemewahan ya dengan cara apa namanya dengan cara membangun banyak sekali fasilitas yang mungkin juga nggak terlalu diperlukan juga oleh masyarakat. Akhirnya utangnya banyak. Nah, untuk membayar utang itu kan nggak ada cara lain ya kecuali pajak dinaikkan gitu. Jadi kalau kita mengalami
kenaikan pajak itu sudah tanda-tanda gitu, utangnya banyak. Nah, jadi harus apa namanya, harus bayar utang, ya banyak sekali utang-utang yang harus dibayar, sehingga di hampir semua wilayah kekuasaan Utsmani itu terjadi pergolakan gitu. Jadi masyarakat ini menjadi aneh gitu. Kok tiba-tiba pajaknya jadi banyak dan sebagainya. Ini seperti yang sekarang terjadi di Saudi ya. Saudi itu sebelum dipimpin oleh Muhammad bin Salman atau ya sebelum Muhammad bin Salman itu nggak ada pajak di Saudi itu. Jadi dengan apa namanya, dengan hasil dari minyak itu sudah cukup tuh membiayai kegiatan pemerintahan di Saudi. Tapi gara-gara kemudian Muhammad bin Salman dia punya visi Saudi 2030 ya, pengen ya pokoknya pengen mulai beralih lah dari minyak ke pariwisata kan. Nah, maka kemudian dibangunlah banyak fasilitas. Misalnya sekarang yang pembangunan yang sedang digalakkan oleh Muhammad bin Salman itu adalah membangun Neom ya, satu kota baru dengan wah dengan kemewahan yang luar biasa. Dia ingin menyaingi Dubai sebenarnya. Nah, akhirnya kan terlalu banyak ini uang keluar, sebagian juga apa namanya skema pinjaman juga, dan akhirnya nah itu mulai 3 tahun lalu barangkali kan dulu Saudi sudah mulai harus bayar pajak gitu ya. Nah itu kan yang apa namanya yang terjadi juga itu di apa di Utsmani, sehingga ketika pajak mulai naik ya gitu, wah di mana-mana itu pajak naik, akhirnya masyarakat yang apa namanya eh, yang protes gitu, dan para pemimpin Arab waktu itu seperti mendapatkan angin ya, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat bahwa mereka ini kelihatannya harus sudah mulai berpikir melepaskan diri dari Utsmani gitu. Jadi itu memang gejolak-gejolak internal itu sudah apa namanya sudah mulai ada gitu. Apa namanya? Nah ini eh, gejolak-gejolak dari Utsmani ini sangat sangat apa sangat luar biasa ya. Ini Ustaz Adung usulnya ada petanya gitu. Coba saya cari petanya ya, mudah-mudahan masih ada. Sebenarnya kemarin udah di pertemuan awal itu sudah ada peta juga nih. Saya lihat, oke. Ya, ya baik. Nah, ini alhamdulillah nih ada peta Timur Tengah ya. Coba kita lihat. Ya, eh saya adung ya sebentar. Oke, ini saya lihatkan petanya. Ini dia. Jadi ini wilayah Utsmani itu dari sini. Nah, ini dari sini Istanbul ya, Istanbul. Nah, ini Turki sekarang ini. Ini yang dikuasai oleh nanti Turki baru ya, atau Mustafa Kemal yang sekarang jadi negara Turki. Kemudian Irak ini, nah Irak. Kemudian di Syria. Kemudian ini Lebanon, Lebanon kecil aja di sini. Kemudian Jordan. Kemudian di Palestina. Saudi, nah Saudi ini dia luas ya, karena dia menggabungkan dua wilayah. Satu wilayah Hijaz, Hijaz itu di sini nih. Ini setengahnya Saudi itu Hijaz gini. Nah, jadi di tengah, nah sebelah sini ini adalah Najd ya, sebelah sini adalah Hijaz itu. Nah, Riyadh ini ibu kotanya Saudi. Kenapa ibu kota Saudi? Karena kan aslinya Saudi itu dari sini nih, dari Najd. Ya Diriyah dulu itu. Nah, di wilayah sini, di wilayah Riyadh ini. Kemudian Hijaz di sini di Mekah, Madinah, Jeddah sampai ke sini ke Teluk Akobah ini wilayah Hijaz. Sini jadi nanti ada Teluk Akobah di sebelah sini yang dia berhadapan berbatasan langsung ini dengan wilayah nanti wilayah Palestina, situ Jordan ya. Nah di sini ada Teluk Akobah ini Hijaz. Nah kemudian apa namanya ini Madinah ya dari wilayah Hijaz juga. Kemudian Yaman. Nah, terus kemudian ini wilayah Teluk nih, Teluk dari mulai Bahrain, kemudian ada Qatar, Uni Emirat Arab, kemudian ada Oman dan Yaman nih wilayah dulu yang dikuasai oleh Utsmani. Terus ke sini nih ada Mesir, ada Sudan. Nah, kita lihat nih Sudan, apa namanya Mesir, Sudan, eh, nah, coba. Nah ini dia. Nah ini dari sini Mesir, Sudan, ke bawah tadi Libya, Aljazair, Maroko sampai Mauritania ke sini. Ini kita bisa lihat betapa luasnya wilayah wilayah Utsmani itu kan gitu.
Nah, jadi itu wilayah yang dikuasai. Nah, di sini ini dari mulai Maroko, Aljazair, Libya itu ada gerakan protes ya kepada penguasanya, apa namanya, penguasa penguasa Utsmani gitu. Nah, saya stop dulu lah sih. Nah, itu jadi ada gerakan protes kepada penguasa Utsmani ini yang menyebabkan internal di Utsmani sendiri itu menjadi goyah. Tuh, nah, inilah yang dilihat ya, yang diperhatikan betul itu oleh negara-negara Barat. Nah, dalam hal ini Inggris ya sebagai aktor utamanya. Karena kalau Inggris ini kan dia sudah melakukan abad 18, 19 tuh Inggris sudah melakukan kolonialisme di negara-negara Islam tapi sebelah timur seperti ke Malaysia ya, kemudian India, Indonesia juga sama Belanda, kemudian ada beberapa oleh Prancis gitu dan seterusnya. Jadi negara Eropa itu dia mulai menyerang Islam itu dari sebelah timur dan sudah banyak yang dikuasai ya, termasuk Indonesia. Nah, dia di tengahnya belum belum berani gitu karena memang kekuatan Utsmani yang sangat luar biasa. Tapi ketika melihat ada gerakan apa namanya, gerakan protes dari orang-orang Arab kepada Utsmani itu, akhirnya dikompori. Ya. Jadi Inggris itu masuk. Nanti ada lobby-lobbynya Inggris masuk ke apa, ke pemimpin-pemimpin Arab dan mengajak bekerja sama, gitu ya, bekerja sama dalam banyak hal. Mulai itu kerjasama pendidikan karena modalnya orang Barat masuk ke negara-negara Islam itu sekolah. Ini dari dulu luar biasa ya. Jadi si Barat itu kan salah satu keistimewaannya ini Barat modern. Mereka akan mengembangkan ilmu pengetahuan terlebih dahulu sebelum nanti mereka menyebarkan kekuasaan. Jadi mereka temukan banyak sekali teknologi, kemudian revolusi industri juga terjadi di Inggris, kemudian mereka menemukan hal-hal baru begitu ya. Jadi inventionnya banyak secara fisik gitu, sehingga itu mengagumkan. Nah, sehingga negara-negara Islam itu juga banyak yang tertarik, gitu, tertarik untuk oke lah silakan Barat datang, misalnya orang-orang Palestina. Nah ini juga apa namanya behind the scene-nya, kenapa Palestina itu bisa lepas juga dari apa namanya dari Utsmani begitu ya dan mudah untuk dijajah karena sejak sekitar tahun 1800-an akhir itu bahkan 1800-an awal itu sudah mulai dibuka sekolah-sekolah Prancis itu di Palestina, kemudian sekolah Inggris. Begitu juga dengan terutama ini setelah penaklukan Napoleon terhadap Mesir. Nah, di Mesir sendiri itu nanti ada apa namanya tokoh eh, apa Muhammad Ali Pasha itu ya tokoh reformasi pendidikan Mesir setelah zaman Napoleon itu dia membuka sebanyak-banyaknya sekolah-sekolah dengan kurikulum dari Eropa itu. Jadi ya mula-mula gitu. Jadi datangnya orang-orang Eropa itu ya untuk ngajar gitu ya, ngajar, buka sekolah dan seterusnya. Tapi dari situ justru malah Eropa itu semakin dipercaya gitu oleh orang-orang Arab itu. Oh iya ya, Eropa ini lebih baik, ilmunya lebih bagus dan seterusnya gitu. Akhirnya dekatlah orang-orang Arab ini dengan Inggris, dengan Prancis, apalagi setelah Napoleon masuk ke apa namanya Mesir ya, berhasil menaklukkan Mesir, itu hubungan antara Prancis dengan bangsa-bangsa Arab itu lebih lebih intensif karena pinter sekali sih Eropa ini dia menawarkan menawarkan bantuan untuk membantu apa yang menjadi kebutuhannya bangsa Arab. Hanya orang-orang Arab itu kan ya itu butuh pendidikan, dibuka sekolah gitu. Dan Utsmani nggak bisa mencegah gitu karena itu kebutuhan yang apa namanya kebutuhan yang mendesak kan gitu. Terus yang kedua butuh apa lagi kan gitu. Nah ini butuh umpamanya dibukakan akses-akses terhadap industri dan sebagainya kan gitu. Itu juga dibukakan oleh Eropa. Nah, akhirnya pada satu titik tertentu, Inggris berhasil memprovokasi. Nah, jadi dalam satu titik tertentu, Inggris berhasil memprovokasi negara-negara Arab untuk apa? Untuk mengikuti apa yang direncanakan oleh Inggris. Nah, rencana Inggris itu adalah dia ingin menyerang Utsmani. Jadi akhirnya ketika sudah dirancang di akhir abad ke-19, itu terjadilah ini koalisi antara Inggris dengan negara-negara Arab itu. Jadi belum jadi negara waktu itu, masih
pemimpin-pemimpin Arab lah bahasanya itu. Jadi pemimpin-pemimpin Arab ini bergabung ini dengan apa namanya dengan apa itu dengan Inggris gitu. Nah, ini kita bisa paham ya kenapa sekarang negara-negara Arab itu dekat dengan Amerika, dengan Inggris, dengan negara Barat itu karena memang ini sudah dibangun sejak akhir abad 19. Jadi komunikasinya sudah lama dan akhirnya terjadilah koalisi itu dan sampai nanti puncaknya Perang Dunia Pertama yaitu pada tahun 1914 sampai 1918. Berakhirnya sekali itu 1919. Nah, ini Perang Dunia Pertama antara 4 sampai 5 tahun ini menyebabkan Utsmani kalah ya. Tapi Utsmani itu kenapa bisa kalah? Dia sebetulnya tidak perang dengan Inggris. Utsmani itu perang dengan negara-negara, dengan bangsa-bangsa Arab. Jadi bangsa-bangsa Arab itu dari semua wilayah, dari mulai Yaman, kemudian bahkan dengan Saudi ya, Hijaz, kemudian dengan wilayah Syam, Irak. Nah, jadi beberapa kali terjadi pertempuran itu Utsmani dia melawan apa namanya, melawan rakyatnya sendiri ya, melawan orang-orang Arab tuh yang dikuasainya. Akhirnya Utsmani kalah ya karena dia hanya mengandalkan kekuatan Utsmaninya sendiri gitu. Sedangkan Inggris dia dibantu oleh bangsa-bangsa Arab. Nah, ini kan apa namanya satu latar belakang historis yang harus kita pahami gitu. Kalau kita nggak paham ini, kita nggak paham kenapa negara-negara Arab itu kok diam aja, dia diam saja gitu dalam posisi misalnya Palestina sekarang dihabisi gitu. Nggak ada yang bicara itu kecuali Qatar ya. Qatar nanti kita bisa jelaskan kenapa dia bisa apa namanya sangat pasang badan ya kepada Palestina ini. Nah, tapi di apa namanya di negara-negara Arab yang lain, ini situasinya seperti itu gitu. Jadi hampir apa namanya hampir tidak ada waktu itu bangsa Arab yang berpihak kepada Utsmani. Semuanya itu melawan Utsmani. Akhirnya sudah Utsmani kalah, lepaslah semua. Nah, di balik koalisi yang dibangun antara sekutu Inggris ya, Amerika dan sebagainya dengan negara Arab itu sudah ada perjanjian bahwa apabila Inggris menang perang, maka seluruh wilayah yang tadinya dikuasai Utsmani akan dikembalikan kepada bangsa-bangsa Arab. Tadinya itu sudah direncanakan akan dibuat apa namanya satu negara Arab sendiri. Jadi negara Arab saja, tidak dipisah-pisah seperti sekarang. Ya, makanya itu sudah disiapkan benderanya. Itu makanya bendera negara Arab itu mirip-mirip, itu kan. Saya sudah bahas kemarin tuh waktu di STIP itu ya soal apa namanya kemiripan bendera-bendera Arab itu karena memang sudah dipersiapkan itu, sudah dipersiapkan. Tadinya mau satu negara Arab saja. Tapi ternyata kenyataannya Inggris dia apa namanya untuk memberikan satu satu kekuasaan di apa itu di negara satu negara Arab berat itu tidak bagi Inggris justru malah menjadi ancaman. Akhirnya Inggris dia apa namanya membagi-bagi wilayah Arab itu menjadi beberapa kawasan. Bahkan Syam itu dibagi 4. Satu dibagikan kepada apa namanya kepada Syria, kemudian Lebanon ya, kemudian Jordan. Jordan ini Palestina bagi 2 itu. Satu lagi Palestina nanti. Kemudian apa Hijaz, bahkan Hijaz yang semestinya kan gubernurnya itu Syarif Hussein bin Ali, tapi ketika 1924 Hijaz ini diambil alih oleh keluarga Ibnu Saud, dibiarkan ya oleh Inggris itu karena keluarga Ibnu Saud juga adalah termasuk yang berkoalisi dengan Inggris pada perang dunia apa namanya pada perang dunia pertama itu kan gitu. Nah sehingga konflik antara Syarif Hussein dengan keluarga Ibnu Saud itu cenderung dibiarkan oleh Inggris. Siapa yang menang saja itu nanti diberikan pada yang menang. Akhirnya yang menang keluarga Ibnu Saud ya 1924 itu sehingga nanti wilayah Hijaz disatukan dengan wilayah Najd menjadi Al-Mamlakah Saudi Al-Arabia, itu menjadi kerajaan Saudi Arabia. Nah, Yaman juga begitu, dibiarkan sendiri. Kemudian Sudan jadi negara sendiri dan seterusnya gitu. Jadi seperti yang kita saksikan sekarang tuh negara-negara itu menjadi muncul ya satu-satu. Nah, ini nanti bertahap ada semuanya pada mulanya berbentuk kerajaan ya karena waktu itu belum dikenal sistem republik. Jadi kerajaan semuanya di awal-awal itu, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu terjadi beberapa revolusi di beberapa tempat sehingga berubah dari kerajaan menjadi negara demokrasi seperti yang terjadi di Syria misalnya kan ya. Syria itu tadinya kerajaan,
kemudian ada revolusi, itu diganti dengan republik. Nah, tetapi juga republiknya main-main juga ya. Mesir juga gitu, tadinya kerajaan kan Raja Farouk, ada revolusi ganti jadi republik. Di Tunis juga begitu, kemudian di Irak ya tadi sudah ya, kemudian di Yaman juga begitu. Yang masih bertahan menjadi kerajaan itu adalah di negara-negara Teluk, kemudian di Saudi, kemudian Jordan ya, kemudian Maroko itu masih apa namanya, masih negara-negara ini apa kerajaan. Nah, jadi ketika selesai Perang Dunia Pertama, Inggris kemudian membagi-bagi tuh wilayah negara itu menjadi wilayah kecil-kecil. Itulah yang kemudian menyebabkan para ulama di awal abad 20 itu mengharamkan nasionalisme. Jadi kita bisa paham kenapa Hasan di Islam dan Kebangsaan itu mengharamkan nasionalisme, karena nasionalisme itu sudah menghancurkan Utsmani dan menyebabkan munculnya tadi itu ya kerajaan-kerajaan yang banyak dan menyebabkan persatuan umat Islam itu menjadi hancur kan gitu. Itu makanya trauma sekali kan sebetulnya para ulama itu dengan gerakan nasionalisme, karena nasionalisme itu menyebabkan umat Islam jadi kehilangan banyak kekuatan dan menyebabkan terbukanya jalan menuju kekuasaannya bangsa Barat terhadap umat Islam. Nah, ini kan yang latar belakang itu di situ sebetulnya. Nah, lalu bagaimana dengan Palestina ini? Nah, Palestina itu sebetulnya dia sudah ada janji Inggris ya kepada Mufti Palestina bahwa Palestina juga sama nanti akan dimerdekakan sendiri, dia punya kekuasaan sendiri dan sebagainya. Tapi ternyata yang tidak diketahui oleh bangsa Arab, tiba-tiba 1917 itu ketahuan ada yang namanya Balfour Declaration. Jadi ada deklarasi Balfour. Nah, ini deklarasi Balfour ini, Arthur Balfour ini adalah Perdana Menteri Inggris ya yang menyatakan nanti bahwa apa namanya, berdasarkan surat dari Rockefeller kan, dia membalas surat Rockefeller tentang janjinya Inggris kepada Yahudi ya, kepada Zionis, bahwa Inggris itu sudah berjalan menang Perang Dunia Pertama itu, wilayah kekuasaan wilayah Palestina itu akan diberikan kepada Yahudi. Nah, itu dari deklarasi Balfour lah ketahuan itu gitu, bahwa sudah ada janji kan gitu. Padahal sebelumnya Inggris sudah berjanji juga kepada orang Palestina itu bahwa nanti Palestina akan dimerdekakan. Nah, ternyata janjinya double gitu. Jadi satu janji kepada Yahudi ya, satu lagi kepada orang-orang Palestina. Kenapa janjinya pada Yahudi? Nah, di Yahudi itu ada gerakan namanya Zionisme. Zionisme ini gerakan orang Yahudi yang didirikan di apa itu di Inggris ya, kemudian di Amerika, di Jerman ya. Jerman mula-mula pendiriannya karena pendirinya Theodor Herzl adalah orang Jerman, kemudian dia menggalang dukungan dari para pengusaha di Inggris, kemudian dari Amerika, dari Prancis, dari Polandia, dari mana-mana lah orang-orang Inggris di Eropa, makanya disebut sebagai Zionisme Internasional. Nah, jadi gerakan Zionisme Internasional ini adalah satu gerakan yang didirikan oleh orang-orang Yahudi tertentu yang mereka menginginkan nanti ada negara Yahudi, karena sudah berabad-abad tuh Yahudi itu nggak punya, bangsa Yahudi itu nggak punya negara. Akhirnya mereka ingin punya negara. Sebetulnya kan sebelum Perang Dunia Pertama itu sudah ditawarkan oleh Inggris itu, apakah mau di Argentina, apakah mau di Uganda atau di Zimbabwe misalnya, itu sudah ada beberapa negara jajahan Inggris tuh yang disiapkan gitu. Tapi Zionis nggak mau, Yahudinya nggak mau, dia pengen dapat Palestina gitu, karena sesuai dengan ideologi yang mereka sebarkan, bahwa mereka harus nanti akan keberhasilan mereka itu ketika mereka membangun Haikal Sulaiman. Nah, jadi ini yang jadi ideologinya orang-orang Zionis itu. Dan apa kontribusi Zionis kepada Perang Dunia Pertama? Itu kontribusinya itu adalah dari segi ekonomi gitu. Jadi biaya perang, nah ini biaya perang itu hampir seluruhnya pembelian senjata itu disuplai oleh pengusaha-pengusaha Yahudi. Jadi pengusaha Yahudi ini keluarga Rothschild, keluarga Rockefeller. Kalau kita kenal ada apa itu Levi Strauss ya, merek jeans itu Levi Strauss itu nama pengusaha
Zionis ya, pendiri Zionisme juga, yang dia juga nyumbang sangat banyak dalam Perang Dunia Pertama itu. Nah, sehingga karena memang kontribusinya nyata gitu dan konkret, maka Inggris akhirnya dia nggak bisa apa-apa kecuali dia harus memberikan janjinya kepada Yahudi itu lewat deklarasi Balfour 1917 itu. Nah, pada mulanya deklarasi Balfour ini tidak diketahui, tapi kemudian lama-lama terungkap juga, terpublikasi, dan akhirnya sekarang kita sudah tahu semua, gampang lah, tinggal Google cari deklarasi Balfour. Nah, itu nanti akan kita tahu isinya itu apa. Nah, isinya itu adalah bagaimana janjinya ya Inggris akan memberikan wilayah Palestina kepada Yahudi gitu. Cuma kan masalahnya waktu itu di wilayah Palestina yang ada Yahudinya tuh sedikit sekali, itu di luar Baitul Maqdis itu ada orang-orang Yahudi sedikit gitu. Itu tidak banyak jumlahnya, mungkin hanya nggak nyampe ribuan itu. Hanya beberapa keluarga saja. Artinya apa? Kalau tiba-tiba Palestina diberikan langsung kepada Yahudi, itu kan nggak mungkin itu. Itu nggak mungkin. Maka Inggris dia merencanakan bagaimana caranya supaya Yahudi bisa ada di sana. Itu akhirnya dibuatlah ketika tahun 1919 itu ada Jenderal Allenby datang ke datang ke ini ke Palestina. Orang Palestina sudah sangat senang. Oh, ini berarti nanti akan ada negara Palestina merdeka. Nah, jadi ternyata Inggris pintar juga dia cara-cara nipunya itu. Nah, dia memang memberikan ya kemerdekaan untuk Palestina. Dia bikin negara Palestina. Cuma, nah negara Palestina ini masih berada di bawah mandatnya Inggris. Makanya dibikin negara namanya The British Mandate of Palestine. 1920 itu ya, 1919-1920. Nah, itu The British Mandate of Palestine atau mandat Inggris di Palestina. Itu Inggris itu seolah-olah ingin memberikan keyakinan kepada orang Palestina, nih, saya udah bikin negara untuk Palestina gitu, sesuai dengan janjinya kan sama orang-orang Palestina. Cuma karena dia punya alasan tuh, alasannya macam-macam, misalnya untuk menjaga karena satu-satunya wilayah yang plural ya, ada Kristennya, ada Druze, ada ada orang Islam di sana, bahkan ada orang Yahudi juga sedikit gitu. Maka atas alasan itu Inggris dia menyatakan wilayah Palestina itu khusus. Jadi kalau wilayah lain-lain yang mayoritas Muslim itu dibiarkan mereka sendiri gitu. Nah, sedangkan wilayah ini wilayah Palestina itu oleh Inggris dia tidak diberikan langsung gitu kepada orang-orang ini kepada orang Palestina, tapi tetap dikuasai oleh Inggris gitu. Jadi Inggris itu bikin The British Mandate of Palestine. Jadi pemimpinnya, jadi ya presidennya begitu, itu adalah gubernur jenderal Inggris. Jadi gubernur jenderal Inggris ini berkuasa di wilayah Palestina. Nah, mula-mula orang-orang Palestina nggak curiga ini ya, mereka terima aja, oke kan gitu. Jadi Inggris dia mau membangun dulu Palestina dan sebagainya lah gitu. Makanya nanti di tahun-tahun antara tahun 20 sampai tahun 40-an itu, 20 tahun itu Palestina itu menjadi wilayah yang ya cukup ramai gitu ya, cukup ramai. Dia berjalan seperti biasa. Cuma ada yang sebetulnya sudah mulai mencurigakan, apa itu, yaitu diizinkannya orang-orang Yahudi dari Eropa mulai masuk dan punya tempat di wilayah Palestina itu. Ya, jadi dimulai dibangun pemukiman-pemukiman untuk Yahudi itu sejak sejak mulai dibuatnya The British Mandate of Palestine. Itu jadi dibuatlah itu pembangunan-pembangunan wilayah-wilayah khusus untuk orang Yahudi. Nah, waktu itu juga orang-orang Arab itu di Palestina mulai protes ke Inggris tuh, ini ngapain sih? Orang Yahudi dibikin ada settlement, ada pemukiman di sana gitu, di beberapa. Bahkan ada beberapa kampung yang digusur gitu, untuk apa? Untuk menampung orang-orang Yahudi gitu. Nah, ini bahkan bentrokan-bentrokan sudah terjadi sejak tahun 1926 ya. Nah, makanya nanti ada gerakan namanya Ikhwanul Muslimin. Nah, gerakan Ikhwanul Muslimin yang beri tahun 28 didirikan oleh Hasan al-Banna itu misi awalnya adalah memprotes kebijakan Inggris memberikan ruang kepada orang-orang Yahudi dan bahkan mengusir sebagian dari orang-orang Muslim dari Palestina itu gitu ya. Jadi orang Muslim disuruh kemana, diusir dan seterusnya.
Jadi pengusiran-pengusiran itu sudah terjadi sejak masih dikuasai oleh Inggris. Ini belum ada Palestina kan gitu ya, belum ada Israel. Jadi masih Inggris. Nah, dari apa namanya dari situasi yang semacam inilah kemudian mulai ya muncul protes-protes, kekisruhan, kekacauan dan sebagainya. Karena semakin lama bukan semakin sedikit. Tahun 1930 itu ada jumlah orang Yahudi yang tadinya hanya ratusan saja, itu tiba-tiba membengkak angkanya menjadi sekitar apa namanya dari ratusan itu menjadi sekitar 300.000. Jadi sudah mulai banyak, kalau 300.000 itu berarti sudah perkampungannya banyak. Itu jadi hanya dalam waktu 10 tahun tuh Inggris memang seperti sengaja itu membuka keran kedatangan orang-orang Yahudi dari Polandia, dari Jerman, dari yang paling banyak itu dari Rusia. Itu didatangkan orang-orang Yahudi Eropa ke sana. Nah, nanti puncaknya itu adalah ketika Perang Dunia Kedua tahun 42 itu. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, rupanya memang Inggris itu sudah semakin apa namanya, sudah semakin harus segera ya memberikan janjinya kepada Zionis, kepada Yahudi itu untuk untuk memberikan atau membuat satu negara itu. Nah, maka tahun 42 itu gelombang perpindahan dari Eropa itu jumlahnya menjadi meningkat tajam dengan isu apa? Isunya itu adalah isu genosida Yahudi di Eropa yang disebut dengan Holocaust. Nah, di Holocaust ini menjadi salah satu alasan orang-orang Eropa nanti mendatangkan Yahudi lebih banyak lagi ke wilayah Palestina, dan bahkan sekarang sudah nggak malu-malu kalau di awal-awal tuh dibikin kampung dulu gitu ya, dibangunkan rumah. Kalau sekarang nggak, dia karena darurat begitu ya, jadi seolah-olah dengan alasan perang, dengan alasan adanya genosida, adanya Holocaust di Eropa terhadap orang Yahudi, akhirnya orang Yahudi dipaksa harus datang ke Palestina dan mereka harus menempati rumah-rumah yang ada di Palestina yang sudah ada. Jadi akhirnya orang Palestina, orang Arab di Palestina itu dia harus menerima orang Yahudi. Kalau mereka nggak mau menerima, itu mereka yang diusir dari rumahnya. Wah, ini kan sangat aneh gitu. Jadi ada orang yang baru datang, dia harus masuk ke harus diterima oleh orang yang sudah punya rumah di sana. Kalau nggak mau nerima, justru yang diusir itu adalah orang yang punya rumah tadi itu. Nah, ini nanti sampai terjadi beberapa kali bentrok ya antara orang-orang Yahudi dengan orang-orang Muslim di Palestina sejak tahun 42 itu. Nanti tahun Holocaust terakhir itu tahun 46 ya, tahun 46 gelombang perpindahan Yahudi sudah sangat banyak dan orang Yahudi di Palestina itu sudah sampai angkanya lebih dari 1 juta, gitu, 1 juta mungkin hampir 1,5 jutaan lah kan gitu ya. Saking banyaknya orang Yahudi yang datang ke sana, dan akhirnya tahun 47 ya karena sering terjadi bentrokan-bentrokan, PBB menetapkan gitu, jadi menetapkan dua wilayah untuk untuk Palestina dan untuk orang-orang Yahudi gitu. Nah, ini dia. Nah, ini tahun 47. Jadi tahun 47 itu ini di sini wilayah wilayah Palestina. Eh, eh, nah, ini Yordan ya sebelah sini. Nah, ini dulu orang-orang Yahudi itu menempati wilayah yang kecil saja, dia sedikit aja. Yang biru-biru ini. Nah, ini jadi dibagi dua, mana wilayah untuk Yahudi, nanti mana wilayah untuk orang Islam. Orang Islam tuh di sini, Gaza, kemudian di sini tepi barat sampai sini, tapi luas sekali. Jadi lebih kurang orang Yahudi itu hanya menempati sekitar 40% lah, 60%-nya itu masih ditinggali oleh orang-orang Arab. Itu tahun 47. Nah, setelah dibagi dua begini, ini mana wilayah Yahudi, mana wilayah orang-orang Muslim. Nah, tiba-tiba tahun 48 ini pinternya orang-orang Israel. Nah, mereka ini kemudian mendeklarasikan pada 14 Mei itu ya, 14 Mei 48 mendeklarasikan berdirinya negara Israel gitu. Nah, di sini ini negara Israel didirikan gitu dengan wilayah yang
Aneh juga kan gitu, diperluas wilayahnya itu. Jadi wilayah-wilayah yang tadinya besar seperti ini, akhirnya banyak yang masuk ke wilayah Israel. Dan ini disetujui oleh PBB karena langsung diakui oleh yang pertama memberikan pengakuan itu Amerika, setelah itu Turki ya, Turki di bawah Mustafa Kemal, kemudian negara-negara yang lain. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa Nakbah. Ya, Nakbah ini karena pada masa ini wilayah yang luas ini kan itu dipaksa dijadikan pemukiman Yahudi di wilayah-wilayah kemudian ini terjadi pengusiran sangat banyak, pengusiran sangat banyak. Yang tadinya ke sini aja Gaza ini tinggal sedikit aja ke sini. Ini tahun 48 ini peristiwa Nakbah ini yang menyebabkan wilayah umat Islam itu menjadi sedikit. Nah ini yang menyebabkan nanti tahun 48 banyak pengusiran, kemudian banyak pengungsian juga. Bahkan di sini kan ada di Gaza itu ada namanya kan Mukhayyam Jabalia itu ya. Mukhayyam Jabalia itu camp Jabalia. Nah, camp Jabalia itu maknanya bukan camp ada kemah-kemah sekarang itu enggak, itu perkampungan. Tapi dulu pada tahun 48, Jabalia itu menjadi tadinya kosong dia. Jadi tempat penampungan orang-orang dari sini yang wilayahnya kemudian diklaim oleh Israel itu pindah ke sini ke camp Jabalia itu. Ya. Makanya Jabalia menjadi sangat padat ya, penduduknya banyak sejak peristiwa ini. Ada yang 48 ini akhirnya pergi ke Jordan, ada pergi kemana-mana saja ini orang-orang Palestina itu. Nah, setelah Israel berdiri, kemudian dengan resmi Inggris mengumumkan dibubarkannya The British Mandate of Palestine. Jadi negara Palestina dihapus, walaupun di bawah Inggris kan nama Palestina, tapi oleh Inggris dihapus langsung itu. Karena memang tujuan Inggris itu bukan mau mendirikan negara Palestina, tapi ingin memulai mendirikan negara Israel. Nah, dari sinilah ini Israel kemudian menguasai ya, wilayah di Baitul Maqdis ini atau wilayah di Palestina ini. Nah itu dari situ sebenarnya ya, mula-mula penguasaan penguasaan Yahudi terhadap wilayah Palestina ini. Dan setelah itu sebagaimana kita saksikan sekarang Israel terus memperluas wilayahnya sampai sekarang hanya tinggal berapa persen itu ya, Gaza itu 5%, ya penting 15% ya, 10%-nya tepi barat, Gaza 5%, jadi 85%-nya sudah sekarang miliknya Israel. Dan bahkan Israel kalau secara de facto ya memiliki semuanya. Karena walaupun masih ada tepi barat dan jalur Gaza, itu secara administratif berada di bawah Israel. Ya sudah tidak ada lagi tuh yang namanya negara Palestina itu. Nah, saya kira itu ya latar belakang kenapa sampai ada penjajahan Yahudi di Palestina itu. Kira-kira begitu ya Ustaz Taufik ini. Sudah 1 jam Ustaz Taufik ini bisa tararunduh ini. Saya kira sekian, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk diperdalam silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.